Halo teman-teman, semoga keadaan di sana baik-baik aja dan semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya, amin. Sorry ya teman-teman, udah lama banget aku nggak upload karena jujur aku lagi mager banget beberapa bulan ini untuk bikin video. So I'm back today dengan satu video baru, yaitu mengenai masih tetap sama seputar budgeting, dan aku mau informasi gimana sih cara aku nabung sambil cuan. Oh ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, salam kenal. Channel ini berisi seputar finansial, mengenai budgeting dan financial goal aku. Dan yang udah subscribe, thank you so much untuk selalu mengikuti video aku dan selalu stay tune dan support aku. Thank you teman-teman. Ini aku lagi budgeting untuk bulan Oktober. Nah, sebelum aku pindahkan ke buku catatan manual yang biasa aku pakai Excel dulu untuk perhitungan dan pembagiannya agar lebih mudah. Seperti biasa, aku selalu membagi gaji aku menjadi 3 pos besar, yaitu untuk hidup sehari-hari, untuk menabung, dan untuk jajan ya, istilahnya playing, untuk kita ngopi-ngopi cantik ataupun beli-beli barang yang kita pengen. Sekarang aku udah mulai pindahin ke buku catatan manual. Menurut aku tetap buku catatan manual itu is the best. Gak terasa banget aku udah bikin budgeting ini sekitar setahun lebih, dan aku merasakan banyak banget perubahan di financial aku, karena benar-benar kita bisa tracking pengeluaran kita dan kita juga bisa tracking tabungan kita. Jadi untuk teman-teman yang belum mulai budgeting, aku encourage teman-teman untuk ayo beli buku yang mungkin bagus, lucu menurut teman-teman. Nah, mulai deh bikin budgeting, biarpun teman-teman masih sekolah, masih kuliah, atau yang paling penting misalnya udah kerja, atau misalnya udah punya anak, ibu rumah tangga, semuanya itu wajib bikin budgeting. Gak terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022, tinggal sekitar 2 bulan lebih sedikit lagi. Nah, gimana nih kabar keuangan teman-teman selama 2021 ini? Apakah lebih baik atau jelek banget atau malah makin jelek? Apapun itu, aku berdoa ya semoga kondisi keuangan teman-teman jauh lebih baik. Sambil aku pindahin data yang di Excel ke buku, aku mau share sama teman-teman nih tips untuk menabung dan sambil cuan lebih. Gimana caranya? Yuk ikutin terus video aku. Untuk teman-teman yang udah ikutin video aku terus pasti tahu kalau setiap bulan aku selalu sisahin uang atau gaji untuk menabung dan untuk sinking fund. Selama ini kan aku nggak pernah bahas tabungan aku tuh sebenarnya aku taruh di mana, apakah aku taruh di bank konvensional aja atau gimana gitu. Nah, aku mau sharing tentang ini ke teman-teman semuanya. Jadi secara garis besar itu tabungan aku terbagi di tabungan yang bank biasa, kemudian aku juga ada taruh uang di reksadana untuk investasi jangka panjang, kemudian ada juga di saham. Untuk yang hari ini aku mau bahas lebih banyak mengenai reksadana karena menurut aku ini adalah salah satu investasi yang aman dan terpercaya. Terus semua teman-teman juga bisa melakukan investasi ini, bahkan untuk yang masih pelajar yang dananya minim seperti itu. Mau kenalin ke aplikasi yang aku pakai, yaitu aplikasi Bibit. Untuk teman-teman yang belum tahu Bibit itu apa, silakan ikutin Instagramnya Bibit ataupun
download aplikasinya dulu dan buka rekening di sana, karena mereka di dalam aplikasi tersebut sebelum kita memulai investasi ada tutorial ataupun informasi-informasi seputar apa itu reksadana, bagaimana cara kerja bibit. Menurut aku itu oke banget karena menambah pengetahuan kita dan kita tahu kita investasi di mana. Aku mau sharing juga kenapa aku pilih bibit sebagai salah satu tempat aku naruh uang untuk investasi. Pertimbangan aku yang pertama adalah karena dia aman dan terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena di bawah pengawasan OJK. Yang kedua, alasan aku pilih bibit adalah tampilannya. Tampilannya itu menurut aku user friendly dan gampang untuk dipakai. Yang ketiga adalah proses pendaftarannya itu gampang. Kita tidak perlu ribet-ribet, cukup menggunakan handphone, siapin KTP, NPWP, dan udah cukup sih, tinggal isi-isi, ikutin langkah-langkahnya aja. Kita balik bentar ya ke budgeting Oktober aku. Jadi di Oktober ini aku juga bikin saving challenge. Gak besar-besar, biasanya saving challenge aku tuh selalu mungkin kayak nabung 20.000 per hari dari variable expense mana aja. Dan biasanya itu istilahnya gak ada target pasti, tapi aku seneng bikin kotak-kotak kayak gini. Menurut aku lumayan efektif. Jadi bulan ini aku juga bikin kotak-kotak budgeting gini. Misalnya ada yang 30.000, 20.000. Nanti uang saving challenge ini aku juga simpan terpisah. Kita kembali ke alasan kenapa aku pilih bibit. Yang keempat adalah uang yang kita investasikan itu kan hasilnya itu lebih maksimal dibanding kita taruh di bank konvensional aja. Mulai dari imbal hasil minimal istilahnya 4-5% untuk RDPU. Terus kalau misalnya untuk yang resikonya lebih tinggi mungkin sekitar 9% sampai belasan persen untuk yang risikonya sangat tinggi kalau kita taruh di reksadana saham. Alasan kelima kenapa aku pilih bibit sebagai tempat investasi aku adalah dia itu ada istilahnya kantong pemisah ya kalau istilah aku. Jadi misalnya aku punya tujuan keuangan yang agak jangka panjang 3. Pertama untuk dana pensiun, terus yang kedua untuk liburan, terus yang ketiga mungkin kita mau nabung dana darurat kita di sini. Dari ketiga contoh tujuan keuangan aku tentu timelinenya itu kan beda-beda ya. Nah enaknya pakai aplikasi bibit itu kita udah langsung bisa misahin target kita berapa, jangka waktunya berapa lama. Jadi kita nggak pusing dan nggak mencampur adukan semua tujuan keuangan itu ke dalam satu kantong. Nah, tadi itu adalah beberapa alasan kenapa aku akhirnya memilih bibit untuk tempat investasi aku. Aku sendiri udah pakai bibit ini udah sekitar 2 tahun ya, baru berani untuk review aplikasi ini dan share ke teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru mau memulai, mau mencoba untuk investasi di aplikasi bibit ini, silakan teman-teman download aplikasi bibit dulu, kemudian lakukan proses pembukaan rekening. Di sini aku juga mau membagikan kode referral untuk teman-teman. Jadi ketika pertama kali teman-teman melakukan investasi akan mendapatkan cashback senilai 25.000 dari bibit. Tips dari aku untuk yang mau memulai investasi adalah yang pertama mulai aja dulu. Kemudian adalah kedua pilih investasi yang resikonya paling rendah. Kalau di bibit berarti teman-teman beli di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu tidak akan mengalami penurunan, dia hanya akan naik terus. Namun memang imbal hasilnya itu tidak sebesar RDPT ataupun reksadana saham. Sekian videoku hari ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman masukin kode referral untuk teman-teman yang mau memulai aplikasi investasi di bibit. Bye-bye!